Baik, servis sudah selesai, tinggal kita tes ya. Kita nyalakan mesinnya. Pastikan super kipnya ini sudah lancar ya, sudah tidak macet. Kita lihat pergerakannya. Super kipnya tidak macet ya. Ini koplingnya sudah beres, tinggal kita coba ya, kita tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada Ninja R ya, yang kurang tenaga dan selip di bagian kopling. Oke, yang pertama kita kuras dulu ya air radiatornya. Kita akan bongkar ini blok koplingnya. Ini air radiatornya kita kuras dulu ya. Lepas juga ini gigi dari super cap ya, supaya steknya nanti tidak nyangkut. Ini ulir kiri ya, jangan lupa. Kita lepas juga ini. Kita pasang lagi ini murnya ya, takutnya hilang. Ini langka ini ulir kiri. Nah, kita lepas semua ini ya bautnya. Pastikan bautnya kita lepas semua ya, termasuk baut tap oli. Nah, baut tap olinya dia ulirnya ke dalam. Oke, sudah terlepas nih crankcase-nya, packingnya masih bagus. Nah, tinggal kita lepas 4 baut bar kopling ya. Oke, setelah terlepas kita periksa di permukaan ini dan laharnya, pastikan masih bagus ya. Ini lahar juga sangat berpengaruh, kadang bunyi kasar ya kalau kita tarik kalau laharnya kena. Oke, kita cek satu persatu ini kampas koplingnya. Nah, ini kita pisahkan ya plat kopling dan kampas kopling. Kelihatannya masih tebal, cuma agak kering ya di bagian sisi sebelah atasnya. Ini juga masih tebal ya. Kampas koplingnya ada 5 buah untuk standarnya. Ini juga masih tebal, tapi di bagian yang paling akhir biasanya berbentuk kopling jadder ya, jadi ada springnya. Ini juga kelihatannya masih bagus, masih tebal. Nah, ini ya untuk yang paling belakang ini biasanya kecil, untuk standarnya seperti ini. Nah, ada plat kopling jaddernya ya. Nah, ini biasanya yang bikin selip di bagian paling belakang ini suka habis. Nah, kita lepas juga ini rumah koplingnya ya. Oke, sudah terlepas ya. Kita perhatikan di sini, permukaannya jangan sampai ada luka atau aus ya di bagian permukaan. Kita bisa tambahkan lubang di bagian sini bersilang ya, dengan diameter sekitar 2 mm. Nah, ini fungsinya nanti untuk mempermudah sirkulasi oli ya, supaya masuk ke kampas kopling sehingga koplingnya lebih awet dan tidak mudah selip ya. Di saat panas biasanya mudah selip karena ini pelumasannya kurang maksimal ya di bagian sini.
jadi kita bisa tambahkan lubang. Lubangnya acak saja seperti ini, bersilang ya. Nah, bersilang kita lubangi dengan diameter 2 mm supaya sirkulasi olinya ya mudah masuk dan melumasi kampas kopling. Sebelumnya yang paling belakang seperti ini ya, paling tipis dan ada plat jawdernya. Kampas kopling yang paling belakang tadinya seperti ini, paling kecil ada plat jawdernya ya. Kita akan ganti dengan kampas yang biasa. Yang ini ya, kita ganti dengan yang biasa. Sebelumnya kita rendam dulu ini semua kampas kopling yang baru di oli ya, supaya awal pelumasannya dia tidak mengikis. Nah, untuk pemasangannya bolak-balik sama ini untuk kampas kopling. Nah, tinggal untuk ini plat koplingnya. Nah, ini yang tajam kita arahkan keluar ya. Plat kopling ini yang tajam keluar ya, diselang-seling, jangan sampai kelupaan. Ini di bagian penutup ada topnya ya, ada gerigi topnya di sini, jadi harus bertemu dengan yang di rumah kopling, harus klop ya, kalau enggak nanti akan gantung dan selip. Nah, kita pasang pas seperti ini. Nah, ini tinggal pemasangan per kopling ya. Per koplingnya ini kita bisa akalin ya. Ini per kopling yang masih standar originalnya. Nah, kita akan renggangkan seperti ini. Untuk per kopling original biasanya dia cukup kuat ya, jadi kalau sudah renggang dia tidak mudah balik. Nah, kita bisa renggangkan seperti ini dengan menggunakan pahat yang tumpul ya. Ini sudah renggang ya, kita bandingkan ya panjangnya dengan yang tadinya. Nah, ini sudah lebih panjang sekitar 1 cm. Nah, jadi nanti koplingnya lebih mencengkram ya, lebih enak, lebih responsif. Nah, cara ini saya sering lakukan dan setelah beberapa bulan dibongkar lagi juga pernya tetap renggang, nggak balik. Yang penting per original ya. Nah, seperti ini kita bandingkan ya. Jadi kita tidak perlu memakai per racing atau yang lain tanpa modal ya. Ini sudah panjang, tinggal satu. Usahakan nanti panjangnya sama ya, jangan tidak rata, harus sama panjangnya, jadi untuk penekanan koplingnya lebih merata juga. Ini keempat-empatnya sudah panjang semua, sudah rata, siap pasang ya. Nah, untuk pemasangan seperti biasa, bolak-balik Pak, nggak ada masalah ya.
Nah, ini pemasangan bautnya biasanya agak sedikit menekan ya, karena ini pernya lebih tinggi. Cara ini cukup efektif dan tanpa modal ya. Nah, ini setelah beberapa bulan dibuka juga saya sering perhatikan pernya tidak membalik. Oke, setelah kita pasang semua, kita bereskan ini juga ya, pipa dari radiator. Kita isi oli dan air radiator ya. Tinggal kita pasang juga ini komponen dari super kit ya, giginya yang bagian atas. Nah, ini super kitnya sudah saya bersihkan. Nah, untuk tutorialnya ada di video lanjutan ya. Nah, tinggal kita pasang ini gigi super kitnya. Ini pembersihan super kit harus rutin, biasanya suka macet ya. Pemasangan giginya pastikan topnya ya, di titiknya ini jangan sampai kelupaan atau terlewat. Nah, di sini ada titiknya ya. Nah, kita posisikan di posisi standar atau tengah supaya tidak terjadi masalah ya, terlalu boros atau membandang. Ini ulirnya ulir kiri ya. Nah, kita cek lagi ya di sini. Nah, ini gigi super kitnya harus di posisi top. Di sini ada 2 titik dan di gigi ada 1 titik. Oke, tinggal kita tes ya, kita uji coba. Pastikan ini super kitnya dengan lancar bermain ya. Jadi untuk di RPM sekitar 6.000 atau 7.000 dia sudah mulai membuka ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk tenaganya juga tidak ngempos. Nah, didukung dengan kopling yang sudah prima ya. Tentunya motornya bisa dengan responsif ya tarikannya. Oke, sudah beres, tinggal kita uji jalan.